Pemirsa, selamat malam. Besok adalah babak akhir dari proses persidangan gugatan sengketa hasil Pilpres 2014. Hampir 2 pekan pemirsa, ada banyak kesaksian yang disampaikan oleh sejumlah saksi yang baik dihadirkan oleh tim Prabowo Hatta, KPU ataupun Jokowi JK. Ada juga pandangan-pandangan dari sejumlah saksi ahli dan tak kalah kuat adalah ribuan bukti fisik, dokumen yang juga disertakan baik dari tim Prabowo Hatta, KPU ataupun Jokowi JK kepada Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah semua itu cukup kuat untuk menjadi dasar pertimbangan Hakim Konstitusi membacakan amar putusan esok pukul 2 siang. Malam ini kita akan berbincang lebih lanjut di Gestur. Bersama saya saat ini sudah hadir Pak Magdir Ismail, tim kuasa hukum dari Prabowo Hatta. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Mukanya cukup lelah, begitu juga Pak Arief di sini, Komisioner KPU, karena persidangan cukup panjang selama 2 pekan. Kita nanti akan berbincang lebih lanjut, kita menunggu bagaimana putusan MK besok pada pukul 2 siang. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu bagaimana perjalanan persidangan selama 2 pekan berikut ini. Sidang sengketa Pilpres 2014 telah selesai. Besok, 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara gugatan Pilpres 2014 yang diajukan oleh Capres Cawapres nomor 1 Prabowo. Banyak waktu yang tersedia bagi MK untuk menggelar sidang sengketa Pilpres 2014. MK hanya punya waktu 12 hari kerja untuk membuat keputusan dalam sengketa yang sangat tersebut. Sidang sendiri terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari penjelasan yang pemohon, pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti, hingga keterangan saksi ahli dan 3 kubu. 3 kubu tersebut adalah pihak Prabowo Hatta sebagai tergugat, KPU sebagai pihak tergugat, serta Jokowi JK sebagai pihak terkait. Membuktikan terjadinya kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Kubu Prabowo Hatta menyerahkan berbagai bukti, di antaranya formulir C1 dari 42.000 TPS. Sedangkan KPU menyerahkan berbagai berkas, di antaranya daftar khusus tambahan dari 438.000 TPS. Mereka juga memasukkan bukti berupa formulir rekapitulasi suara untuk tingkat desa di provinsi. Karena waktu yang sangat terbatas, MK membatasi jumlah saksi maksimal 20 orang dari Palu Hakim Konstitusi kini memutuskan ada kecurangan dalam Pilpres 9 Juli lalu. MK memberi keadilan sejati demi masa depan bangsa Indonesia. Tadi review bagaimana kemudian perjalanan sidang selama 2 pekan ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Magdir, dengan waktu yang cukup singkat untuk proses persidangan gugatan sengketa di MK, apa catatan yang Anda lihat dalam persidangan sejauh ini? Saya kira catatan yang paling harus kita lihat secara baik adalah waktu yang hampir tidak mungkin untuk menyusun permohonan yang baik dan juga menyiapkan bukti-bukti yang baik. Itu yang pertama ya. Sehingga saya beberapa waktu yang lalu ketika ketemu dengan beberapa kawan anggota DPR, saya katakan kalian itu memang secara sengaja tidak menghendaki hasil Pilpres ini digugat di Mahkamah Konstitusi. Meskipun mereka juga mengatakan itu tidak seperti itu. Tetapi menurut hemat saya, ya kalau kita mau mencari keadilan yang substansial, waktu yang diberikan oleh undang-undang ini ke depan harus dipikirkan kembali. Sebab bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang permohonan menguji hasil Pilpres ini, kita bukan hanya sekedar soal menghitung suara siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga memberikan alasan-alasan logis, ya, alasan-alasan konstitusional kenapa pemilu presiden itu harus diajukan permohonan atau dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Okay. Nah ini yang penting menurut hemat saya. Okay. Ya. Baik. Apalagi kemudian kalau kita
seperti tadi sudah disampaikan bahwa mengenai saksi misalnya, kita dibatasi hanya satu pihak itu diperbolehkan membawa saksi sebanyak 50 orang. Nah sementara kita saja punya TPS itu lebih dari 500.000 TPS. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa seluruh TPS itu memang terjadi masalah? Itu juga tidak bisa. Akibatnya secara random kita lakukan. Nah, sekali lagi dengan pembuktian secara random ini juga tergantung dengan keyakinan majelis hakim ujungnya. Tentu saja keyakinan majelis hakim itu akan mereka tarik, nanti akan mereka lihat juga dengan bukti-bukti tertulis. Dan tentu saja dihubungkan dengan keterangan-keterangan ahli yang menurut hemat saya cukup banyak membantu di dalam melihat perkara ini. Sebelum kita jauh membahas tentang itu, ketika tadi saya bertanya tentang waktu, Pak Arief juga mengangguk-angguk begitu, artinya juga mengalami hambatan yang serupa, harus mengumpulkan bukti-bukti dalam waktu yang relatif cukup singkat. Iya, kita menghadapi juga kendala teknis itu, gitu ya. Jadi 3 hari setelah pemohon memasukkan permohonannya, kemudian besoknya kita diberikan salinan permohonan itu, lusa kita harus sudah memberikan jawaban disertai dengan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang mendukung argumentasi kita. Nah, persidangan pertama kita agak kalau pada saat pileg itu persidangan pertama harus sudah masuk. Tetapi pada saat pilpres kemarin kita diberi sedikit tambahan waktu lah kira-kira persidangan kedua. Tapi jarak antara persidangan pertama dan kedua sebetulnya juga hanya hari berikutnya ya gitu. Jadi ya memang melelahkan baik bagi pemohon maupun bagi termohon. Saya pikir konstruksi penyelesaian sengketa ini memang harus dipikirkan lagi oleh pembuat undang-undang ya. Kalau pemilu kada untuk skup yang kecil saja, kabupaten misalnya, itu kan 3 hari. Kemudian provinsi yang berisi beberapa kabupaten itu juga diberi waktu 3 hari. Nah presiden ini yang berisi 33 provinsi, kemudian 497 kabupaten kota, itu juga diberi waktu 3 hari. Bukan hanya kita agak repot menyusun ya, tapi juga mengumpulkan data dari 497 kabupaten kota yang seluruh wilayah di Indonesia ini secara geografis tidak semuanya mudah. Nah ini memang perlu dipertimbangkan lah. Oke, baik. Pertanyaan masyarakat awam di awal ketika persidangan, ada keberatan masing-masing dari kuasa hukum Prabowo Hatta, baik juga KPU ataupun dari tim Jokowi JK terkait waktu yang cukup singkat. Masyarakat bertanya, apa sih sebenarnya penggambaran secara detail? Sulitnya di mana sih sebenarnya, Mas? Sulit. Untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Kalau KPU sebetulnya relatif lebih mudah lah ya, karena kita punya aparat sampai dengan tingkat kabupaten kota. Belum lagi kalau kita minta bantuan kepada PPK, PPS yang masih bertugas kan mereka mau juga gitu. Tapi bagi pemohon sebetulnya jauh lebih sulit gitu ya. Tetapi dalam situasi yang seperti ini, karena kita punya jadwal pelantikan presiden yang baru itu tanggal 20 Oktober, kemudian undang-undang juga masih memungkinkan terjadinya putaran kedua, memang harus dijadwal dengan sangat padat gitu loh. Jadi nanti ke depan yang harus difikirkan bukan hanya soal pemilunya, tetapi juga agenda yang lain. Misalnya jadwal pilpresnya kapan, lalu jadwal pelantikan presidennya kapan, lalu kalau terjadi sengketa itu cukup tersedia berapa lama. Nah ini jadi harus komprehensif pembahasannya nanti. Oke, Pak Magdir. Iya, saya kira memang betul ya, terutama ya Pak Arief mereka saja yang punya birokrasi yang sampai ke bawah ya, juga mengalami kesulitan. Bahkan terakhir kemarin di dalam persidangan terakhir mereka mengatakan masih memerlukan waktu untuk membawa surat C1 dan yang lain-lain. Nah, apalagi kami pasangan misalnya masing-masing pasangan ini kan tergantung dengan saksi. Saksi yang selama ini memang ikatannya itu lebih, ya saya lebih banyak bukan karena ikatan struktural ya, tetapi lebih pada ikatan kultural dan mungkin juga lebih pada pertemanan dan kepercayaan. Sehingga tidak ada daya memaksa untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Nah, tetapi ya alhamdulillah kita masih bisa mengumpulkan bukti yang layak, bukti yang cukup untuk kita bawa dan kita sajikan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi sekali lagi ini
bagaimanapun juga begini, pemilihan presiden ini adalah bukan hanya seperti saya katakan tadi, bukan hanya berhubungan dengan angka, tetapi juga berhubungan dengan hak-hak konstitusional bangsa ini, gitu loh. Jadi tidak bisa dibuat sedemikian simple, simplifikasi seperti ini. Ini yang harus kita cegah, gitu loh. Karena bagaimanapun juga ini presiden itu kan akan memimpin seluruh bangsa ini 250 juta dengan begitu banyak kerumitan. Jadi kalau tidak disiapkan betul menjadi untuk orang yang terbaik, itu yang akan menerima dampaknya adalah seluruh bangsa ini. Gitu. Saya masih akan menyiapkan beberapa segmen selanjutnya. Diskusi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi di Gestur. Kita lanjutkan Gestur. Ada banyak kesaksian Pak ya yang disampaikan oleh saksi dari tim Prabowo Hatta. Ada berapa jumlah kemarin Pak? Hampir mencapai 50 orang. Pas 50 orang. 52 malah. 52. 51 atau 52. Oke, baik. Ini yang menjadi pembicaraan pada saat para saksi dari tim Prabowo Hatta memberikan pernyataan mereka. Ada yang kemudian meragukan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi Anda. Bahkan kemudian mempertanyakan background saksi Anda. Saya ingin tanya seorang tim kuasa hukum, Anda termasuk yang merekrut para saksi ini, klarifikasi Anda seperti apa? Iya begini, itu yang saya sampaikan beberapa kali ya, bahwa saksi ini kan bukan orang yang terbiasa diwawancarai atau ditanya di pengadilan. Di mana pengadilan yang seperti itu di Mahkamah Konstitusi itu tidak semua orang menurut hemat saya bisa tampil dengan bagus. Atau juga tampil dengan hal yang biasa begitu ya. Karena situasinya sendiri kan begitu. Saya kira ya kalau kita tidak mau sebut syahdu ya, mungkin tidak gitu ya. Tetapi di situ selain formalitas yang luar biasa. Nah, sehingga akibatnya apa? Cukup banyak orang yang ketika kita bicara dari awal di luar, itu agak berbeda ketika dia tampil kemudian di hadapan persidangan. Gitu. Nah itu yang kemudian saya katakan. Dan harus berhadapan dengan. Dan berhadapan dengan begitu banyak orang, belum lagi dengan kadang-kadang bukan apa-apa ya, teman-teman juga yang para pengacara ini kan kadang-kadang yang suka dengan sikap-sikap yang tidak bersahabat. Bahkan atau hakim juga yang bertanya yang kadang-kadang ya tidak seperti mereka harapkan begitu loh ya. Akibatnya ya itulah ada yang cukup di beberapa di antaranya kalau saya sebut bahkan ada seperti orang demam panggung gitu loh ya. Bahkan ada yang gemetar ketika ditanya begitu. Bagaimana dengan saksi yang satu ini? Kita akan tampilkan dulu, kita akan melihat bagaimana salah seorang saksi dari tim Prabowo Hatta ketika sedang memberikan pernyataannya di depan majelis hakim. Tadi tempat kampung itu hanya kampung satu Pak, TP. bukan TPS, ini kampung. Oh, iya. Kampung Awabutu. Kampung Awabutu. Iya. Ya baik. Ibu mendapat surat sebagai saksi mandat. Iya, memang dari tadi saya sudah bilang iya Pak, saksi mandat saya. Siapa yang tanda tangan surat untuk saksi mandat tersebut? Ketua tim pemenangan. Ketua tim pemenangan Iya. atau koordinator saksi Ketua tim pemenangan dari pusat. dari pusat? Kalau ibu masih ingat siapa ketua tim pemenangan tersebut? Ah, Bapak ini jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja. Iyalah. Tidak tahu. Tidak. Saya mau begini. kembangkan. Tidak tahu Pak. Saudara, Oh, tidak tahu. saya kira Mau cukup cari-cari pertanyaan kesalahan tidak. saya. Ya. Dari hal-hal kecil. Begini yang mulia. Iya, tidak terlalu relevan dengan Itu ini. tidak relevan Ya, Pak. Baik, Yang relevan saja. baik. Saya Yang lanjutkan kita mau mulia. cari ini suara-suaranya, apa cari saya punya salah di saksi mandat Pak. Baik. Iya, Iya. cukup. Ya. Saya lanjutkan satu yang mulia. Satu lagi, Saudara satu. saksi, Ya. Satu lagi. ya saksi tetap ya. Apakah saudara saksi melaporkan kepada orang yang menunjuk ibu sebagai saksi mandat Iya pasti. sebentar tentang situasi atau tentang tidak adanya pemilu di Awabutu tersebut? Kalau kami tidak lapor, tidak mungkin ada di sini Pak.
Ya, dia lapor. karena kami lapor jadi kami ada di sini sebagai saksi. Ya sebentar. Terima kasih. Itu tadi Novela, salah seorang saksi yang dihadirkan oleh tim Prabowo Hatta, Pak Magdir. Menarik ketika pernyataan disampaikan oleh seorang Novela, tapi kita juga melihat dampaknya setelah kemudian pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Novela. Ada hal-hal yang tidak enak dirasakan oleh Novela dan pihak keluarganya. Kita ingin tahu bagaimana kemudian tim menentukan siapa-siapa saja yang dipilih menjadi saksi ini. Lebih pada memang betul-betul pengetahuan terhadap keadaan yang sesungguhnya. Karena begini kan, prinsip dasar seorang saksi itu adalah yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan merasakan sendiri. Nah, yang pokok itu yang melihat sendiri. Ini makanya kami hadirkan saksi Novela ini. Dia merasakan sendiri dan dia melihat sendiri bahwa itu tidak ada pencoblosan dilakukan baik sistem noken atau dengan sistem ikat. Nah, karena dia yang tahu dan dia berada di situ, berada di kampung itu, makanya kami pilih dia. Begitu juga dengan saksi-saksi yang lain, gitu ya. Jadi bukan karena nebak-nebak, enggak lah ya. Saya kira saya dengan teman-teman itu mencoba bersikap profesional dalam arti bahwa mencari saksi ini memang orang yang bisa menjelaskan keadaan sesungguhnya. Oke, Gitu loh. baik. Itu yang kita coba. Baik, Gitu loh ya. sama juga yang dilakukan oleh teman-teman di KPU? Iya, sama. Jadi prinsipnya kan apa yang didalilkan oleh pemohon itu kemudian coba kita jawab gitu ya. Dengan argumentasi, dengan bukti, fakta, data itu kita tampilkan termasuk dengan saksi. Nah, kesaksian Novela itu kemudian kami jawab dengan kesaksian Bu Beatrix. Nah, beliau menjelaskan sebetulnya pada saat itu ya terkonfirmasi kepada KPU kabupatennya bahwa pemilihannya ditarik ke distrik. Gitu loh. Jadi di sana kan memang sistem itu implementasinya itu di beberapa tempat memang beda-beda gitu ya. Ada yang pakai ikat itu, ada yang pakai noken. Jadi macam-macam lah, termasuk titik penggunaannya. Jadi bisa di TPS-TPS kalau memang di dalam satu kampung itu ada lebih dari satu TPS. Tapi ada juga yang misalnya satu kampung itu hanya satu TPS, kemudian masyarakatnya biasa berkumpul di satu titik di mana, maka ditarik di situ. Jadi itu juga sudah kami jelaskan gitu ya. Jadi substansinya kami jawab, kemudian beberapa hal ya dari kesaksian Novela sebetulnya justru memperkuat apa yang kita jawab gitu ya. Ya memang begitulah. Saya pikir saksi yang ditampilkan oleh termohon pun sebagian memperkuat kami dalam kacamata kami, tapi menurut pemohon mungkin juga memperkuat dalil yang mereka sampaikan ya. Barangkali salah satu contoh begini Elvira ya. Ketika yang disebut Pak Arief tadi Ibu Beatrix ya. Ketika kami tanya apakah dia tahu sendiri atau tidak bahwa logistik itu sampai di distrik. Dia tidak bisa mengkonfirmasi itu. Bahwa sampai di kabupaten, iya. Bahkan ketua KPU sendiri di Dogiai itu dia mengatakan bahwa itu dia terima di kabupaten. Nah, satu lagi catatan penting mengenai khusus untuk Papua ini adalah keterlibatan dari aparat keamanan yaitu polisi. Kapolres Nabire ketika itu mengatakan bahwa sampai malam, sampai pagi tanggal 9 itu belum seluruh logistik ini sampai ke distrik. Karena pada malam hari bahkan ada pada pagi hari tanggal 9 itu ada yang KPU itu baru terima. Nah ini barangkali yang memang harus kita lihat secara baik bagaimana kondisi objektif di sana. Memang diakui bahwa keterangan-keterangan dari saksi yang dikemukakan, disampaikan oleh teman-teman dari KPU mengakui juga seperti itu. Gitu loh. Nah, persoalan pokok kita sekarang ini adalah apakah itu terjadi pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat atau tidak di distrik itu. Ya, ini yang selama ini menjadi perdebatan kita. Sementara kami mengatakan tidak, Pak Arief mereka mengatakan iya. Itu loh. Nah, tinggal sekali lagi saya kira mana yang akan dipercaya oleh
majelis hakim. Satu hal yang saya berulang kali kemukakan bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan seperti novela ini, dia nggak punya kepentingan siapa yang akan memenangkan, apakah benar atau tidak. Akan tetapi kalau pejabat-pejabat KPU, mereka punya kepentingan untuk mengatakan bahwa saya sudah bekerja secara baik. Nah, saya kira ini yang mesti dilihat juga oleh pihak Mahkamah Saya mohon maaf, saya Konstitusi. ingin mengklarifikasi karena ini juga ramai diperbincangkan di sosial media. Ada keterangan betul Novela adalah caleg dari Partai Gerindra? Iya, saya kira nggak ada masalah soal pencalekan itu. Sebab bagaimanapun juga, kalaupun dia jadi caleg, itu kan sudah lewat, gitu loh ya. Persoalan menjadi sekarang ini secara langsung, secara real, dia itu tidak punya kepentingan apapun terhadap siapa yang akan terpilih menjadi presiden, gitu loh ya kan. Baik. Nah, sekali lagi makanya itu yang saya kemukakan bahwa teman-teman KPU terutama di daerah itu mereka ingin diketahui oleh Pak Arief bahwa mereka bekerja dengan baik gitu. Nah, itu argumen yang mereka harus tunjukkan. Oke, Gitu. saya ingin klarifikasi itu karena itu pertanyaan yang belum dijawab dan banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Sedikit singkat sebelum kita closing. Tentang Novela, ya bahwa dia memang caleg. Bahwa dia juga salah satu pengurus partai, bahwa dia juga berdasarkan pengakuannya adalah saksi yang mendapatkan mandat. Jadi kalau dilihat runtutan itu, dia bertindak tentu atas nama salah satu pasangan calon. Dan tentu saja motivasinya, kalau dugaan saya pasti ya mengarah pada pasangan yang apa namanya dia ditunjuk sebagai saksi itu. Jadi menurut saya beberapa hal yang disampaikan itu kan terlihat tidak pas gitu ya, terkait posisi dia, siapa dia gitu ya. Tapi kan proses itu sudah berjalan di persidangan, kita serahkan sajalah kepada mahkamah, biar mahkamah yang menilai. Sepakat dengan itu. Kita nanti akan berbincang lagi dengan tamu saya yang lainnya. Saya mengundang Pak Putu Arte. Selamat malam Pak, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita nanti akan berbincang lebih lanjut bersama Pak Putu Arte saat lagi di Gestur pemirsa. Pemirsa, selain putusan Mahkamah Konstitusi yang juga tengah dinanti adalah bagaimana putusan DKPP. Karena di saat bersamaan juga tengah berlangsung sidang kode etik penyelenggara pemilu. Saya akan tanya ke Pak Putu, di luar dua kubu ini saya harus mengundang orang yang berada di tengah, Pak Putu, melihat sidang DKPP. Nanti kita berbicara mengenai MK, tapi kita fokus ke DKPP terlebih dahulu. Kalau Anda melihatnya sejauh ini persidangan, bukan sebagai dukun, bukan mengira-ngira, tapi apa yang Anda lihat sejauh ini? Sebelum masuk ke sana, siapa yang disidangkan gitu ya, biar publik paham. Selain 7 komisioner KPU, juga ada provinsi Jawa Timur, ada kota Surabaya, ada Dogiai, kemudian ada DKI Jakarta, dan ada Bawaslu juga. DKI Jakarta, ada juga Bawaslu. Nah, sejauh ini sebetulnya yang seksi secara politik sebetulnya kan Bung Arief dan kawan-kawan ini yang mau ditembak begitulah kasarnya, secara politik yang seksi. Kalau yang lain-lain tidak. Nah, kalau kemudian kita membaca dari seluruh risalah persidangan di DKPP yang sudah kemudian muncul persoalannya, maka sebetulnya problem yang artifisial yang muncul di DKPP relatif bisa diklarifikasi. Contoh misalnya kasusnya Bung Hadar ketika bertemu, saya kira itu relatif bisa diklarifikasi, terbantahkan. Namun isu yang barangkali akan cukup seksi akan mempengaruhi putusan DKPP adalah soal kotak suara yang dibuka itu. Itu juga yang akan mempengaruhi DKI Jakarta, itu juga yang akan mempengaruhi kota Surabaya dan mungkin Bung Arief dan kawan-kawan. Lalu kecenderungan ke arah mana isu itu kemudian mengemuka tergantung sebetulnya dari kohesivitas pengalaman dari teman-teman di DKPP berlima untuk mengambil positioning terhadap problematika itu. Karena ketika bicara soal kotak misalnya, saya tetap dalam satu pandangan walaupun mungkin berbeda dengan Bung Arief terhadap posisi itu, membaca problematika kotak itu bisa berangkat dari filosofis yuridisnya, bisa teknisnya, bisa implementasinya. Saya berangkat yang paling sederhana dulu. Saya orang yang sangat yakin betul implementasi dari pembukaan kotak di lapangan itu tidak mengubah hasil. Ya,
Karena di lapangan mereka disaksikan oleh Bawaslu, 2 pasangan calon, kemudian mereka mengambil dokumen, kemudian dikopi juga diberikan pada yang lain, dan di beberapa tempat yang saya juga ikut amati secara langsung di DKI, kalau tidak ada salah satu pasangan calon tidak jadi buka kotak. Artinya apa? Dalam konteks material di kota itu tidak ada yang berubah. Nah, tapi problematikanya ini kan masuk ke ranah yuridis gitu. Apakah boleh buka kotak atau tidak? Jadi perdebatannya di ranah yuridis, betapapun materialnya tidak berubah. Nah, dalam konteks yuridis saya tetap pada sikap bahwa itu ada problem dengan pasal 149 Undang-Undang Pilpres kita, bahwa KPU Kabupaten Kota memang punya kewajiban menjaga, menyimpan dan mengamankan kotak suara gitu. Jadi kalau saya dalam posisi Bung Arief dalam menghadapi kotak itu, misalnya saya mungkin akan mencoba dalam tanda kutip melawan tim Prabowo Hatta dengan saksi gitu. Jadi tidak harus pakai barang bukti, karena saya yakin juga Bung Masdar dan kawan-kawan memang tidak punya alat bukti juga begitu dalam bentuk dokumen. Saksi head to head dengan saksi, lalu kemudian baru tanggal 6 lah sidang perdana kita minta putusan penetapan mahkamah untuk bersama-sama misalnya membuka kotak. Sehingga menjadi agak elok, agak elegan. Sehingga ini akhirnya kemudian kan problematika yang menurut saya relatif sepele ini gitu, karena mungkin pengen cepat-cepat begitu, saya paham lah pengen nembak langsung sekap mat di persidangan gitu. Ya, Tapi kemudian yang kemudian akhirnya menjadi wilayah etik ya. Oke, tahan dulu di situ. Menurut Anda cukup sepele, apakah menurut teman-teman dari tim kuasa hukum Prabowo Hatta ini permasalahan yang sebenarnya cukup sepele? Kalau menurut hemat kami pasti tidak gitu ya. Bagaimanapun juga prinsip dasar bahwa itu yang saya kemukakan beberapa hari yang lalu ketika itu ada Mas Arief juga, bahwa keterangan dari Pak Haryono mengatakan bahwa itu propertinya KPU, betul bahwa kotak itu adalah propertinya KPU. Akan tetapi seperti saya kemukakan bahwa isi dari kotak itu adalah milik bersama. Ya, kalau tidak ada pasangan capres, itu kan tidak akan ada, nggak ada gunanya itu kotak. Gitu loh. Makanya oleh ketentuan undang-undang, ditentukan oleh undang-undang bahwa ini harus disegel. Itu artinya untuk menunjukkan bahwa di situ saya sama dengan Pak Masdar. Artinya begini, saya ingin memberikan penajaman, membantu beliau gitulah menjelaskan persoalan kota ini. Ketika sudah selesai pemungutan suara disegel, maka kota itu milik dokumen negara. Karena dia dokumen negara, tidak bisa diklaim oleh salah satu pihak ketika terjadi konflik of interest di situ gitu. Contoh, kita bicara ekstrim saja. Saya misalnya jadi KPU kabupaten dalam pilkada atau apa, saya tidak diketahui oleh siapa-siapa, saya buka kotak sendirian. Kalau dalam kerangka buka kotak akhirnya jadi boleh toh. Orang kalau kita merasa bahwa itu properti kita, tapi kan tidak sesederhana itu. Akhirnya kita jadi dicurigai. Begitu dia selesai rekapitulasi, surat suara itu kan akan menjadi konflik kepentingan antara para pihak, maka eloknya memang tidak, kecuali disaksikan bersama-sama gitu. Pada sisi itu saya sepakat dengan Pak Masdar dan kawan-kawan. Tetapi pada sisi bahwa apakah kemudian dengan pembukaan kota itu kemudian secara material berubah, saya percaya dengan Bung Arief bahwa itu tidak akan berubah secara material. Kasih kesempatan dulu dong Mas Arief. Nanti perdebatannya kira-kira DKPP di situ pada 2 argumen itu saya kira. Iya, yang pertama sebetulnya isi di dalam dokumen itu sudah diketahui publik. Kan itu kan hasil rekapitulasi yang di setiap jenjang itu semua orang tahu sebetulnya gitu loh ya. Oke. Kemudian yang kedua, jadi sudah ada peningkatan pengakuan lah bahwa ya kotak itu diakui sebagai properti KPU gitu kan. Kemudian yang ketiga prinsipnya pada saat persidangan berlangsung baik yang di Mahkamah Konstitusi maupun yang di DKPP, kesaksian yang mengarah atau terkait dengan soal pembukaan kotak, kami tanya pada saksinya, apakah ada komisioner yang terbukti mengubah isi dari dokumen? Tidak ada. Jadi nggak ada satupun yang diubah gitu loh. Jadi sementara bagi kami ya 2 hal penting lah, prosedural dan substansinya gitu ya. Substansinya bahwa kami telah menerima perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk menjawab permohonan pemohon disertai dengan dokumen dan bukti-bukti. Nah, berdasarkan itu kami melihat bahwa ini sesungguhnya perintah bagi kita. Nah, bagaimana cara kami menyediakan bukti kalau kami tidak membuka kotak? Nah, karena kami memahami bahwa prosedur itu juga penting, maka kami buat
mekanismenya. Kau buka kotak dengan 1, menghadirkan Panwas. 2, saksi. 3, berkoordinasi dengan kepolisian. Di surat edaran disebutkan ada Disebutkan kata saksi itu. di situ. Nah, cuma dari Oke. pihak pemohon selalu menggunakan surat kita yang 1446. Oke, Pak Magdir. Sesungguhnya kami Sesungguhnya punya ada? 1411, 1446 dan 1449. Oke, baik. Begini, kalau mulai dari awal 1441 itu belum bicara tentang, belum ada ini perkara, belum ada proses apapun, ya. Nah, mereka mulai 1446 ya. Itu keluar satu surat edaran yang mengatakan bahwa di situ tidak ada disebut mengenai saksi dari pihak pasangan. Nah, yang jadi masalah adalah begini. 1449 ada. 1449 Ya. kemudian pada hari itu juga diralat lagi. 1449 itu per tanggal terakhir? Per tanggal 25. Oke, 25. Nah, yang jadi persoalan adalah selama ini yang selalu kita katakan, apa sih yang urgensinya bahwa untuk membuka kotak suara itu? Sebab begini, untuk diketahui bahwa permohonan ini kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu pukul 8:sekian pada tanggal 25. Secara resmi tanggal 25 itu belum diterima oleh pihak termohon, apalagi pihak terkait. Dan kemudian kami juga diberi waktu, diberi kesempatan untuk memperbaiki, ya, pada persidangan tanggal 4. Pada tanggal 26. Nah, kemudian pada sidang pertama tanggal 6 kalau saya 6 tidak Agustus, keliru, 6 persidangan Agustus pertama. persidangan pertama itu masih juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan yang kami sampaikan. Jadi kalau kita mau lihat sekuens waktu ini, tidak, sekali lagi saya katakan bahwa itu tidak ada urgensinya membuka kotak suara itu, gitu loh. Karena belum ada perintah dari mahkamah untuk menjawab. Oke. Ya. Dan- Ini persoalan Dan pokoknya. memang tensi politiknya kan jadi sangat tinggi ini. Oke, oke. Jadi tensi politiknya sangat tinggi karena itu sebetulnya, ya kalau saya ada dalam posisi Bung Arief dan kawan-kawan, ya saya tidak berani buka kotak itu kalau tensi politiknya sangat tinggi. Karena saya yakin juga kalau dengan saksi head to head gitu ya, saksi dengan saksi, KPU juga pasti menang. Betapapun saya juga punya keyakinan Bung Arief dan kawan-kawan di lapangan KPU Kabupaten Kota karena disaksikan oleh Panwas nggak berani macam-macam ngubah dokumen itu di bawah. Saya yakin betul itu tidak akan berani ngubah. Cuma karena kemudian ini seksi secara politik, nah ini kan persoalannya jadi besar akhirnya. kemudian Dan besar. setiap yang kita buka itu dibuatkan berita acara. Jadi kami sudah sampaikan sebagai bagian dari kesimpulan kepada mahkamah apa saja yang dibuka dan kami sertakan berita acara kalau memang ada yang dibuka. Karena memang kemudian tidak semua dibuka. Baik. gitu The kan. next Baik. sedikit ya. the next. Saya harus tutup dulu. Kita harus jeda. Kita nanti akan berbincang lagi bersama saat lagi. Tetap di Gestur. Pemirsa, tamu lainnya sudah hadir, Bang Refli Harun di sini, pakar hukum tata negara. Kita kasih kesempatan dulu Bang Refli ya, Bapak-bapak harap bersabar sedikit. Bang Refli yang memantau bagaimana jalannya persidangan, tapi sudah berat begitu mengatakan bahwa permohonan akan diterima. Kemungkinan besar tidak diterima. Apa landasan yang menguatkan Anda? Ya pertama saya ngos-ngosan dulu ya karena lari-lari. Jakarta macet ya berarti masih normal kan. Tadi saya berharap Jakarta itu tidak macet. Tapi gini, kalau saya mengatakan kan saya berlandaskan 3 hal ya. Pertama adalah permohonan, kedua adalah fakta-fakta persidangan sepanjang yang saya ikuti. Yang ketiga adalah jurisprudensi MK selama ini. Nah sekedar perbandingan ya 2004 dan 2009 itu juga kan diajukan sengketa pilpres dan kemudian kita tahu bahwa hasilnya ditolak. Padahal kalau kita bandingkan misalnya problem 2009 dengan 2014 ini, 2009 itu jauh lebih buruk. Salah satunya adalah Penyelenggara pemilu yang sebelah sana. Pak Putu. tapi harus diakui persoalannya jauh lebih kompleks pada waktu itu. Misalnya DPT dan lain sebagainya. Sehingga saya pernah mengajukan judicial review yang kemudian dikabulkan 2 hari sebelum pencoblosan.
Itu 6 Juli yang kemudian sekarang diributkan lagi Menggunakan KTP menggunakan itu ya? KTP, paspor, identitas kependudukan dan lain sebagainya. Nah, itu perbandingan ya. Lalu kemudian kalau kita baca permohonan kan, permohonan itu kan pertama adalah bicara mengenai angka 50,26%. Yang kedua bicara mengenai KPU, beliau ini dibilang TSM. Nah, TSM ini kan ada beberapa yang menonjol, DPKTB, pembukaan kotak suara, Hadar Gumai bertemu sama Trimedia Panjaitan, ya kan? Kemudian masalah di Papua, lalu kemudian rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. Tapi 70-75% porsinya DPKTB. Nah, lalu kemudian saya pakai tes konstitusionalitasnya saja, bahwa misalnya pemilu harus luber dan jurdil. Nah, kemudian kita tes, masukkan satu-satu itu. Kalau angka sudahlah, angka sepanjang yang saya tahu, mungkin Pak Magdir akan mengkoreksi, sama sekali tidak disinggung dalam persidangan. Bahkan saya tidak tahu juga kenapa pemohon misalnya tidak mau kemudian mempermasalahkan angka ini dalam forum persidangan. Apakah menyuruh MK menghitung di belakang layar, seperti kasus Kota Palembang, ya kan? Nah, saya kira mudah-mudahan tidak demikian, karena kan tidak boleh juga, harus ada transparansi dan akuntabilitas. Lalu kemudian mengenai electoral proses tadi, paling menonjol DPKTB. Nah, kita tes DPKTB ini. Kalau saya testingnya mudah, bahwa kalau misalnya mau dikatakan pelanggaran konstitusional ya, maka levelnya harus naik kelas dulu. Pertama, dia harus dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Oke. Pelanggaran tersebut harus dikategorikan sebagai yang bersifat kecurangan, berarti mengarahnya kepada pidana sectionnya. Jadi bukan administratif dan bukan sekedar kode etik. Kalau kode etik administratif itu belum sampai ke TSM-nya nanti. Nah, setelah dia kualifikasikan sebagai kecurangan, maka kecurangan itu harus bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Nah, kan jauh kan jalan ceritanya kan. Nah, untuk DPKTB, ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya pahami ya, tes bahwa sesuatu itu dianggap kecurangan, sederhananya adalah kalau dia menguntungkan salah satu pihak, dan dia kemudian merugikan pihak lain, dan itu verified, bisa diverifikasi. Dan itu tidak Anda temukan. Nah, saya tidak menemukannya di DPKTB sebelum terlalu itu. panjang, Itu persoalan. Kita berikan kepada Pak Ya, Magdir. karena saya ngomongnya sambil ngos-ngosan soalnya. Silakan. Karena lari-lari saya. Sambil istirahat, Bang Refli, silakan Pak Saya Magdir. kira begini, ini soal bagaimana cara menilai ya. Saya baca permohonannya Refli ketika dia menguji Undang-Undang Pilpres ini tahun 2009. Di mana kemudian di situ dikatakan salah satu pertimbangannya adalah bahwa tidak mungkin dilakukan amandemen terhadap undang-undang itu karena waktunya yang sempit, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa kalau itu diserahkan kepada presiden untuk membuat perpu, ya, maka itu akan jadi masalah di DPR pengesahannya. Nah, kalau melihat itu, ya, artinya sangat situasional, ya, penggunaan atau izin yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ketika itu kepada untuk menggunakan daftar DPKTB dan DPK itu. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa ini dibiarkan begitu panjang ya sejak tahun 2009 itu sampai 2014. Nah, kemudian tiba-tiba kalau kita lihat misalnya dari peraturan KPU atau websitenya KPU, tiba-tiba dari bulan Februari kalau kita lihat, kalau kita bisa jadikan rujukan bahwa DPT itu sebagai DPS itu adalah hasil dari peserta pemilih pada Pilpres, ya, maka penambahan jumlah peserta pemilih dalam waktu 4 bulan sampai 6 juta orang, ya, ini kan luar biasa gitu loh. Apalagi kemudian diberikan aturan oleh KPU bahwa KPU mereka membuat klarifikasi dalam arti bahwa mereka membuat norma baru adanya DPK dan DPKTB. Nah, ini yang juga kita persoalkan sebenarnya di dalam permohonan itu. Apalagi kemudian kita coba tunjukkan bahwa bermasalahnya peserta pemilih ini dengan kita hadirkan ahli demografi yang juga pernah merupakan Dirjen Kependudukan di Departemen Dalam Negeri. Dia menunjukkan bahwa
tidak ada relevansinya dan hampir tidak mungkin dia katakan penambahan pemilih terjadi dalam waktu sekian bulan sampai sejumlah itu. Baik. Karena menurut dia bahwa pertambahan penduduk kita saja untuk 1 tahun itu 1,4%. Yang tidak mungkin dalam waktu 4 bulan itu sampai 4 juta lebih, atau 6 juta seperti itu. Nah ini persoalan. Ya. Jadi saya kira tidak bisa hanya dilihat parsial bahwa ini karena orang mempunyai hak asasi lantas kita akan halangi. Bukan itu persoalannya. Aturan itu kan agar supaya hak asasi orang juga yang lain dihormati dan bagaimanapun juga kan pemilih itu kan tercatat, kan prinsip dasar kita kan seperti itu. Baik. Kita nanti akan berbincang lagi. Mas Arief senyum-senyum, banyak senyuman malam ini alhamdulillah. Karena tidak ada lagi pengaruhnya bagi MK. karena besok akan segera diputuskan. Ini sudah diputuskan. Ya. Sudah diputuskan malam ini. harus baik. Oke. Baik, kita akan berbincang saat lagi pemirsa. Tetap bersama kami. Tinggal hitungan jam, kemudian kita akan mengetahui bagaimana putusan dari Hakim Konstitusi. Besok akan dibacakan amar putusannya pada pukul 2 siang. Saya langsung ke Mas Arief dulu. Mas Arief, mengingat putusan besok, apa respon KPU sejauh ini? Pastinya akan menerima dan menindaklanjuti apapun yang akan disampaikan oleh Hakim Konstitusi besok. Ya, saya sebetulnya tadi kepingin menjawab apa yang disampaikan Pak Magdir. Bahwa sedikit saja ya. Oke, silakan. Sedikit saja bahwa data penduduk dan data pemilih itu berbeda ya. Kalau penduduk jelas pokoknya pertumbuhan penduduk gitu kan. Tapi kalau data pemilih satu faktor sampai dengan tanggal 9 Juli itu yang mencapai usia 17 tahun berapa banyak. Kemudian yang kedua penduduk-penduduk yang kemarin belum masuk dalam data pemilih kita, maka itu kita masukkan. Jadi yang ketiga, prinsip bahwa kami menuliskan atau mencatat di dalam daftar pemilih itu berdasarkan data faktual di lapangan. Jadi petugas kami melakukan verifikasi faktual di lapangan dan nama-nama itulah yang kemudian kami masukkan dan akhirnya kami tetapkan sebagai daftar pemilih. Nah, terkait dengan putusan besok, KPU sudah kami mengingatkan kepada kawan-kawan di bawah, di provinsi maupun di kabupaten kota, agar bisa menerima dengan legowo apapun putusan mahkamah. Kalau memang kita diperintahkan, ini andaikan itu terjadi, diperintahkan untuk melakukan lagi pemilu, ya udah kita terima saja, kita lakukan. Begitu juga harapan saya kepada peserta pemilu. Kalau memang ada putusan yang harus ya dalam tanda kutip dianggap menguntungkan atau merugikan, disetujui atau tidak setujui salah satu pihak, marilah kita hormati, kita laksanakan putusan mahkamah. Oke, Pak Magdir? Ya, saya setuju dengan itu ya. Prinsip dasarnya sebagai warga negara yang baik, mari kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sebab kalau mulai dari sekarang kita tidak berpikir seperti itu, saya khawatir bahwa carut marut berhubungan dengan pilpres atau penegakan hukum di negeri ini akan semakin tidak bisa dikendalikan, akan semakin tidak baik gitu loh untuk kepentingan kita ke depan. Ya, saya kira yang pokok bahwa mari kita tunjukkan kepada generasi yang akan datang bahwa kita ini adalah orang yang taat hukum, orang yang mau menghormati hukum dan mau menggunakan segala hal itu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang tertentu. Baik. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis, diskusi akan dilanjutkan nanti setelah on air. Pak Putih, terima kasih. Pak Arief, terima kasih. Pak Magdir, terima kasih. Bang Refli. Saya cuma mengatakan, ya sudah amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan ada pilihan kata yang menurut saya harus diperhatikan oleh banyak orang. Putusan itu diharap seadil-adilnya. Jadi bukan saya memutuskan yang benar si A, yang salah si B, atau yang kalah si A, yang menang si B, bukan. Tapi putusan seadil-adilnya. Bagaimana nanti substansi kebenaran yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Konstitusi, kita lihat besok. Pemirsa, saya tutup gestur malam hari ini. Saat lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Kita berjumpa lagi pekan depan.